Saya tadi belum mendengar, tapi mungkin sudah digali sama kawan-kawan bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh bahwa di situ sudah kita cocokkan pemetaannya tidak bisa dilakukan untuk penambangan, ya. Itu. Jadi tinggal kami menyampaikan supaya ini penegakan hukumnya. Karena ini banyak mulai. Itu kan memang kita ada kerja di situ juga. Dan biasanya kedai masyarakat juga. Kalau untuk musola itu sekitar 6 orang lah kira. Tapi kalau kita ada mobil keluar 3 orang. Tapi sejujurnya kemarin kita tinggal 2 ya Pak, cuma 2. Ya. Terus safety-nya juga kalian nggak bikin itu pekerjaan. Apa yang kurang dengan pekerjaan mereka itu? Mau bangun rumah subsidi 3 juta, nah rumah itu 45 ya? Ya. Tipe 45. Iya, ya. Baik, sebentar nanti kita sambung lagi. Pak Rizky, atau kita dengar dulu dari dinas-dinas ini. Sidang kita kemarin, kami sudah ditanya dari pihak pengembang ya. Kami juga pernah bekerja di galian C. Itu yang sudah digali itu kalau menurut pandangan kami, yang kami lihat seolah perusahaan pengembang developer ini berlindung di bawah program 3 juta rumah ya. Program Pak Prabowo. Program dijual, tentu mendapat keuntungan di situ. Kita Bang, dengan kondisi seperti sekarang, kalau memang beberapa dinas terkait, tentu kita akan mensupport, akan mendorong terkait perizinan Abang. Jadi selama ini tahu tidak pihak perusahaan kan yang yang ilegal, yang melanggar, karena harusnya kami yakin pihak perusahaan pasti tahu. Sementara dengan usaha-usaha perumahannya saja kami seolah nih izinnya sudah sudah diurus semua. Sementara yang kami tengok Bang itu hanya izin mungkin untuk perumahan. Sementara izin penambangannya tidak ada. Jadi berlindung seolah sudah lengkap izinnya, jangan-jangan perusahaannya ada backingan juga. Kita kan tidak tahu. Para juga ada backingan. Jadi ada backingan, tidak mau mengurus izinnya dan pura-pura lain daripada debu, kehancuran jalan, baik juga terhadap PAD provinsi kita tidak ada apa-apa Bang. Sementara rusak dengan kondisi mungkin agak susah juga dibangun, cuman jangan dijadikan alasan. Sementara bukan saja di tempat Bapak ini, mungkin di tempat-tempat lain banyak terjadi hal yang seperti ini. Jadi mungkin SDM dan lainnya pernah tidak hal-hal seperti ini terjadi sebelumnya dan seperti apa mungkin solusinya. Jadi mungkin itu dari kami Bu. Terima kasih. Dan B tadi itu. Nah, jadi dia memang peruntukannya untuk kebutuhan pada masyarakat secara umum. Nah, di dalam gubernur, nah, apa saja yang diberikan kewenangan kepada gubernur dalam galian C itu ada KBRI namanya, klasifikasi baku terbagi dalam 19 KBRI. Nah, dalam 19 KBRI ini termasuk di situ adalah tanah uruk tadi itu. Jadi kalau yang punya bapak tadi mengambil tanah itu namanya masuk di KBRI tanah uruk. Ada juga pasir, kerikil dan beberapa KBRI yang lain. Nah biasanya Bu, Pak Rizky yang masuk ke kita itu karena mungkin komoditas di daerah kita banyak pasir, batu, tanah uruk, makanya yang 3 KBRI ini yang sering kita keluarkan izinnya. Nah, sampai dengan 15. Jadi kalau Bapak punya lahan 1 hektar boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Nah, malahan sekarang izin 1 hektar saja itu bisa membuat izin tanah rakyat dengan PT Persemangan. Ya, sampai dengan 5 hektar itu bisa dengan kelompok. Hanya saja memang kalau untuk IPR ini tetap mengacu kepada RT wilayah yang ada di kabupaten. Nah, apakah masuk atau tidak di IPR atau tidak? Itu nanti teknisnya ya bisa mencapai beberapa kubik nanti. Jadi proses penggaliannya juga nanti dibagi per tahun ya dengan Ibu Pak Rizky. Yang kita lihat di lapangan kemarin kan terkesan sepertinya izin perumahan itu kamuflase.
Yang terjadi adalah bukan masalah izin perumahannya. Kalau izin perumahan memang itu ada di pemerintah kota. Proses penyiapan lahannya. Sebetulnya penyiapan lahan itu ada juga KBRI-nya. Salah satunya KBRI Pasar namanya yang kalau untuk itu. Nah, yang terjadi sekarang adalah kalau dia kondisi penyiapan lahan. Saya tadi belum mendengar, tapi mungkin sudah digali sama kawan-kawan bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh